Halo sis, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Nalaili di sesi curcol dong. Kalian yang belum tahu channel aku atau baru tahu channel aku, kenalin aku Nalaili. Halo, salam kenal. Di sini aku akan membawakan cerita kriminal, sejarah, dan tentunya juga curcol dong. Curcol dong ini yaitu wadah buat kalian dimana kalian yang mau aku up ceritanya. Buat sesi curcol ini kalian bebas mau cerita apapun ya, mau cerita horor kalian, percintaan kalian, pekerjaan kalian, keluarga kalian, pokoknya di sini kalian bebas di sesi curcol ini. Dan tenang aja, tentunya privasi kalian akan aman karena nama dan juga kota kalian pasti akan aku samarin. Buat kalian yang mau curcol, kalian bisa kirim ke email aku yang akan aku tulis di deskripsi box. Oh ya, buat yang belum tahu, video aku tayang seminggu 3 kali, yaitu hari Senin, Rabu, dan juga hari Sabtu. Oke, di sesi curcol ini aku akan meretake video aku kemarin yang sudah pernah dikirim sama sender-sender aku. Karena waktu itu aku cuma pakai kamera seadanya dan aku up, jadi kualitas video dan juga suaranya pasti berbeda dengan yang sekarang. Kalau kalian mau tahu video pertama aku, ini adalah video pertama aku. Halo sis, gimana kabar kalian? Karena kualitas video yang seperti itu, sender-sender aku minta untuk di-retake kembali ceritanya. Di sini aku akan menceritakan 2 cerita sekaligus, yaitu yang part 1 dan juga part 2. Penasaran sama video retake-nya? Oke, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Jadi di part 1 ini video aku dikirim dari sender aku yang bernama Marisa. Halo Marisa. Jadi Marisa ini berasal dari Provinsi Jawa Timur. Kak Marisa mau cerita pengalaman kocak dia waktu dia mengontrak di salah satu kota yang ada di Kabupaten P. Jadi awalnya bermula Kak Marisa ini baru menikah sekitar 2 tahunan. Dan selama 2 tahun itu Kak Marisa menumpang di rumah mertuanya. Seperti kebanyakan di luar sana, Kak Marisa ini gak akur dengan mertuanya. Gak akurnya itu bukan gak akur yang bertengkar, tapi gak akurnya itu lebih ke diam, tidak saling menyapa. BTW posisi Kak Marisa ini bekerja, dan Kak Marisa ini bekerja di sebuah perusahaan minuman, dan mertua Kak Marisa ini juga bekerja. Jadi mereka berdua sama-sama bekerja. Kan posisinya kan sama-sama bekerja, jadi di rumah itu mungkin tinggal capeknya aja. Jadi mereka itu saling diam, tidak ada sapa menyapa atau yang bagaimana. Ini komunikasi Kak Marisa dengan sang mertua menjadi kurang kan. Nah, hal yang membuat hubungan Kak Marisa dengan mertuanya tadi tidak akur seperti yang aku sebutkan tadi. Dengan kondisi yang seperti itu selama 2 tahun, ada satu waktu di mana Kak Marisa dan suaminya ini sedang sakit, yaitu di mana sakitnya sampai tidak bisa bangun sama sekali. Akhirnya di titik itulah Kak Marisa dan sang suami memutuskan untuk mengontrak rumah. Tentunya buat Kak Marisa ini adalah pengalaman baru, karena baru memulai hidup dengan mandiri bersama sang suami. Karena Kak Marisa ini bekerja, sang suami juga bekerja. Jadi waktu untuk mencari kontrakan itu terbatas. Mereka hanya mencari kontrakannya itu di hari Minggu saja. Karena kelilingnya hanya di hari Minggu aja, tentunya Kak Marisa dan sang suami ini kesulitan dong mencari kontrakan. Kak Marisa juga meminta bantuan keluarganya dan juga teman dekatnya untuk mencarikan kontrakan. BTW Kak Marisa ini punya teman dekat sejak SMA. Kita sebut aja namanya Kak Mina. Lah,
Dari pihak keluarga ini ketemulah dua kontrakan yang disarankan oleh pihak keluarga Kak Marissa. Rela tuh Kak Marissa ke dua kontrakan tadi yang direkomendasikan oleh keluarga Kak Marissa. Nah, sesudah survei kontrakan ini, ternyata Kak Marissa ini tidak ada yang cocok dengan kontrakan tersebut. Yang pertama, kontrakan pertama dikarenakan banyak tetangga kayak ibu-ibu gosip gitu. Dan kontrakan yang kedua ini rumahnya itu kayak udah kosong banget gitu, kosong lama. Rumahnya udah kayak kosong lama banget dan ada satu kamar yang tidak boleh dibuka. Nah, gak mau dong Kak Marissa ngontrak di rumah yang masa sih kamarnya satu kamar itu nggak boleh dibuka gitu loh. Kita bayangin aja, kita ngontrak rumah tapi ada satu kamar yang nggak boleh dibuka. Kenapa gitu? Pasti ada satu dan lain hal kan yang mencurigakan. Akhirnya Kak Marissa tidak ada yang cocok dengan dua kontrakan tersebut. Dan akhirnya teman dekat Kak Marissa ini, yaitu Kak Mina, membantu mencarikan kontrakan melalui media sosial. Di sini Kak Mina scroll HP lah mencarikan kontrakan untuk Kak Marissa, dan ketemulah postingan di Facebook ya, satu kontrakan yang harganya juga lumayan affordable, tidak terlalu mahal juga, dan rumahnya termasuk besar. Dan rumah ini pun kondisinya juga masih bagus. Kata sang pemilik kontrakan, rumah ini tuh dulunya itu kayak rumah kunden gitu. Jadi anak-anaknya itu semuanya sudah mempunyai rumah masing-masing. Nah, berhubung rumah punden itu kan kayak rumah mbah ya, kayak rumah buyut. Dan posisi mbahnya ini atau buyutnya sang pemilik kontrakan ini sudah meninggal dunia. Jadi rumah tersebut daripada kosong akhirnya memilih untuk dikontrakan saja. Cuma kurangnya dari kontrakan ini satu, yaitu rumahnya itu agak masuk ke dalam gang. Ya nggak jauh sih, kayak di tengah-tengahnya gitu. Jadi itu yang membuat rumah ini tuh agak sempit ya. Maksudnya yang sempit itu jalannya dan juga menjadi berdempetan dengan para tetangga-tetangga yang ada di situ. Nah, untuk denah rumahnya ini terdiri dari satu teras, satu ruang tamu, 3 kamar tidur, ada 2 ruang tengah, 1 dapur dan juga 1 kamar mandi. Akhirnya, setelah Kak Marissa dan sang suami mensurvei kontrakan tersebut yang disarankan oleh Kak Mina, Marissa dan sang suami merasa cocok lah. Akhirnya di DP kontrakan itu sama Kak Marissa. Dan setelah proses berlalu, setelah DP kontrakan, akhirnya Kak Marissa menempati kontrakan tersebut. Berdasarkan keterangan sang pemilik atau para tetangga di situ ya, katanya rumah kontrakan itu adalah rumah bekas praktek dukun. Jadi rumah ini tuh memang dikontrakan gitu, tapi yang menyewa sebelum-sebelumnya itu adalah termasuk salah satu yang membuka praktik dukun. Setelah itu kontrakan itu kosong selama 1 tahun, yaitu akhirnya dikontrak oleh Kak Marissa ini. Awalnya Kak Marissa ini masih merasa biasa aja, masih merasa baik-baik aja di kontrakan itu. Tapi ada satu momen di mana di saat suami Kak Marissa masuk kerja di shift malam, otomatis Kak Marissa tidur sendirian dong. Nah, saat tidur inilah Kak Marissa mulai mendengar suara ketukan kecil, dan Marissa pergi ke kamar mandi, lewati 3 kamar tuh. BTW kamarnya Kak Marissa ini di kamar yang nomor 1. Nah, kamar yang nomor 2 ini dibuat Kak Marissa untuk tempat sholat. Nah, di kamar yang ketiga ini dibuat Kak Marissa untuk menyimpan barang-barang ya, seperti gudang. Setiap kamar ini memiliki 1 jendela aja ya. Saat Kak Marissa berjalan ke kamar mandi, Kak Marissa kayak melihat sosok sekelebat bayangan gitu,
Pokoknya intinya Kak Marissa melihat bayangan. Kak Marissa merasa takut dan langsung berlari menuju ke kamarnya. Setelah itu Kak Marissa tertidur dan tidak ada gangguan lagi. Kemudian esok hari Kak Marissa bercerita dong kepada sang suami. Tapi di sini suami Kak Marissa itu gak percaya dengan cerita Kak Marissa, apa yang dialami Kak Marissa tadi malam. Kan shift malamnya suami Kak Marissa ini tuh selama seminggu gitu. Jadi seminggu masuk malam, seminggu masuk siang, seminggu masuk pagi, bergantian shiftnya. Akhirnya karena sang suami gak percaya, di malam kedua ini sang suami Kak Marissa masuk malam ya, Kak Marissa mutusin untuk nginep di rumah orang tuanya dan cerita kepada orang tuanya. Ceritalah ke orang tuanya, "Bu, di rumah kontrakan itu loh angker," gitu kata Kak Marissa itu. Ya gak percaya dong orang tua Kak Marissa, karena setahu orang-orang itu, orang yang melihat rumahnya itu ya baik-baik aja gitu, fan-fan aja gitu, gak ada yang aneh. Akhirnya malam itu Kak Marissa memutuskan untuk menginap di rumah orang tuanya. Nah, masuk malam ketiga nih, sang suami shift malam kan. Di hari ketiga ini Kak Marissa mengajak semua keponakannya untuk tidur di rumah kontrakannya itu. Ya karena Kak Marissa ini merasa parno, merasa takut dengan apa yang dialami malam pertama saat suaminya masuk shift malam itu kan. Nah di hari itu juga Kak Marissa ini ngechat Kak Mina. Kak Marissa cerita kalau apa yang dialaminya saat hari pertama suaminya masuk shift malam. Ceritalah Kak Marissa ke Kak Mina, tahu nggak kontrakannya itu serem gini. Aku ngalamin loh kayak gitu, aku ngalamin ini ketukan, aku melihat kayak bayangan. Si Kak Mina ini nggak percaya dong, karena menurut Kak Mina memang kontrakan itu terlihat baik-baik aja gitu loh. Ya seperti rumah biasa, nggak ada yang serem atau yang gimana. Dan akhirnya hari-hari pun berlalu. Kejadian Kak Marissa ini akhirnya terungkap ketika suami Kak Marissa sudah berganti shift, yaitu kerja shift pagi. Dan kalian tahu saat suami Kak Marissa masuk shift pagi kan otomatis malamnya ada di rumah juga dong. Itu juga terjadi lagi, ada suara-suara tegukan, suara-suara ya kayak apa ya, kayak gemblodeng gitu loh. Apa sih namanya? Apa sih namanya kalau gemblodeng gitu? Ada kayak bayangan juga gitu. Nah kan ada suami Kak Marissa nih, Kak Marissa dipanggil dan dikasih tahu sama suaminya kalau suara-suara itu dan bayangan-bayangan itu ternyata adalah berasal dari sebelah rumah tetangganya Kak Marissa, karena dapur dan juga dinding tembok Kak Marissa yang nomor 3 ini itu dempet gitu loh, jaraknya itu deket. Suara-suara tadi ternyata berasal dari tetangga Kak Marissa yang sedang masak di dapur dan juga mandi. Kedengeran, jadi suara masak, suara mandi itu kedengeran dari situ. Gimana pendapat kalian guys? Gak habis pikir aku dengan cerita Kak Marissa ini ya. Oke, makanya dia sebut ceritanya cerita kocak. Oke, itu tadi cerita dari Kak Marissa part 1 yang sudah aku bawakan. Dan langsung aja kita masuk ke cerita part 2. Jadi cerita kedua ini dikirim oleh sender aku yang bernama Kak Fitria. Halo Kak Fitria. Kak Fitria ini berasal dari Provinsi Jawa Timur juga, dan juga sama berasal dari kota P. Kejadian ini berkaitan dengan kejadian horor di masa kecil Kak Fitria. Penasaran sama cerita horornya Kak Fitria? Tanpa berlama-lama kita langsung aja masuk ke ceritanya. Cerita Kak Fitria ini berawal dari saat Kak Fitria masih berusia 4 atau 5 tahun. Pokoknya sebelum Kak Fitria ini masuk TK. Waktu itu Kak Fitria awalnya bermain di dalam rumah. Namun
posisinya di luar itu waktunya menjelang maghrib, atau kalau orang Jawa itu menyebutnya surup-surup. Nah, di tempat tinggal Kak Fitria ini, masyarakat itu masih percaya bahwa kalau surup-surup gini itu pamali, kalau anak kecil keluar dari rumah. Waktu itu Kak Fitria ini tiba-tiba keluar dan main di luar rumah sendirian. Saat Kak Fitria ini main di luar rumah sendirian, dari kejauhan Kak Fitria melihat kakaknya yang bernama Mas Rudi. Nah, karena Kak Fitria melihat kakaknya Mas Rudi, akhirnya Kak Fitria berlarilah menuju ke arah Mas Rudi ini. Karena posisinya Mas Rudi juga mengajak Fitria untuk membeli jajan. Nah, waktu membeli jajan ini, warungnya itu melewati sebuah pertigaan. Jadi ini ada pertigaan ya. Nah, di pertigaan ini, di sebelah sini ada sebuah masjid. Nah, kan masjidnya sebelah sini. Kalau lurus itu adalah menuju rumah-rumah warga dan ada beberapa warung di situ. Namun, jalan yang lurus ini merupakan jalan buntu. Yaitu terakhir itu ada sawah-sawah dan juga rumah warga yang lurus ini ya. Nah, kalau yang ke kiri ini adalah jalan menuju ke desa sebelah. Dan untuk menuju ke desa sebelah ini, yang ke arah kiri ini, belok kiri, itu melewati sawah-sawah dan juga melewati sungai kecil, juga melewati pohon bambu atau pohon pring. Tentunya zaman dulu untuk belok kiri ini rumah warga itu masih sangat sedikit sekali, dan jarak rumah warga yang terakhir untuk menuju ke desa yang sebelah itu lumayan. Waktu itu Fitria ini berlari menuju ke arah kakaknya Mas Rudika. Dia ini berlari bukan yang ambil yang lurus, tapi ambil yang ke arah belok kiri, ke arah sungai kecil tadi, pohon-pohon bambu tadi, ke arah desa sebelah. Di situ ibu Kak Fitria nggak diam aja. Tentunya dia mencari anaknya yang saat surup-surup itu hilang. Ibu Kak Fitria melihat Kak Fitria berlari menuju ke arah desa sebelah yang melewati sungai dan juga pohon bambu tersebut. Ibu Kak Fitria langsung meraih tangan Kak Fitria dan ibu Kak Fitria bertanya, "Oh, iki katanya nanti?" Gitu kata ibu Kak Fitria. "Kamu ini mau kemana?" Jawablah si Kak Fitria ini, "Aku lo mau beli jajan. Aku tadi diajak sama Mas Rudi." Dan ibu Kak Fitria ini bilang, "Loh, Masmu lo ono ndi? Masmu ono di masjid kate sembayang." Yang artinya, "Loh, Masmu lo di mana? Masmu ada di masjid mau sholat." Gitu. Fitria yang masih kecil itu pun bingung dan bilang ke ibunya, "Loh, terus sopo nek duduk emas? Terus siapa kalau bukan kakak?" Saat setelah Fitria ini bilang seperti itu, dia langsung menoleh ke arah Mas Rudi tadi. Tiba-tiba saat Fitria menoleh, sosok itu menghilang. Akhirnya Kak Fitria digendong oleh ibunya menuju arah pulang. Dan ternyata sosok tersebut berdasarkan rumor warga adalah sosok Wewe Gombel. Sampai sekarang Kak Fitria kalau ingat kejadian itu dia masih merinding dan terngiang-ngiang. Dan Kak Fitria mulai percaya kalau surup-surup atau menjelang maghrib anak kecil itu pamali kalau keluar rumah. So, itu tadi cerita yang dikirim oleh sender aku dari Kak Marisa dan juga Kak Fitria. Dari kejadian Kak Fitria kita belajar kalau kita harus ekstra hati-hati untuk mengawasi anak-anak kita agar tidak terjadi kejadian yang dialami oleh Kak Fitria tadi. Oke, sekian dari aku. Kalau kalian punya saran-saran video selanjutnya, kalian bisa komen di bawah. Untuk kalian yang belum subscribe, silahkan klik subscribe. Jangan lupa
tekan tombol like-nya dan juga lonceng notifikasinya biar kalian tahu the next video dari aku. Oke, sekian dari aku sis. Bye bye.